Hai semuanya, kita hidup di dunia yang serba cepat menilai. Dalam beberapa detik setelah bertemu seseorang, pikiran kita sudah membentuk kesan. Cara dia berpakaian, gaya rambutnya, ekspresi wajahnya, bahkan cara dia berjalan. Semua itu seolah menjadi data instan untuk menilai apakah orang itu pantas dihormati, bisa dipercaya, atau malah dihindari. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Penampilan hanyalah kulit luar, semacam bungkus yang seringkali menipu mata dan menutupi isi sebenarnya dari seseorang. Namun anehnya, banyak orang masih menjadikan penampilan sebagai patokan utama untuk menentukan nilai seseorang, seakan yang terlihat mata pasti mencerminkan yang ada di hati. Bayangkan kamu sedang duduk di kafe, lalu datang seseorang berpakaian sederhana, memakai sendal jepit, dan membawa tas musuh. Sebagian orang mungkin langsung berpikir, "Oh, dia pasti orang biasa-biasa saja." Tapi tanpa kita tahu, bisa jadi dia seorang pengusaha sukses yang sengaja hidup sederhana. Atau sebaliknya, seseorang yang datang dengan pakaian rapi, jam tangan mahal, dan parfum mewah mungkin tampak memukau di luar, tapi bisa saja menyimpan kekosongan di dalam dirinya. Inilah kenapa menilai seseorang hanya dari penampilan seringkali membuat kita salah paham, dan bahkan bisa melukai orang lain tanpa sadar. Penampilan memang hal pertama yang terlihat, tapi bukan berarti hal pertama itu adalah yang paling benar. Banyak hal dalam hidup yang tidak bisa diukur dari luar. Seseorang yang tampak kuat bisa saja sedang rapuh di dalam. Seseorang yang terlihat bahagia di media sosial bisa saja menahan tangis setiap malam. Dunia modern membuat kita semakin mudah memoles tampilan luar, tetapi justru semakin sulit menilai ketulusan dan keaslian dari dalam diri seseorang. Mungkin karena itu, banyak dari kita terjebak dalam penilaian semu, mengagumi kemasan, tapi lupa pada isi sebenarnya dari seseorang. Ada kalanya kita menilai seseorang dari hal-hal kecil yang bahkan tidak berarti apa-apa. Misalnya, seseorang memakai pakaian yang tidak mengikuti tren, lalu langsung dianggap tidak gaul. Atau seseorang memiliki tato, lalu langsung dicap nakal. Padahal, setiap orang punya cerita yang berbeda. Tato yang kamu lihat di tangan seseorang mungkin bukan simbol pemberontakan, tapi kenangan tentang orang yang ia cintai. Begitu juga dengan pakaian sederhana yang ia kenakan. Mungkin bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih bagus, tapi karena ia lebih memilih hidup apa adanya, tanpa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Seringkali, kita lupa bahwa setiap orang punya latar belakang, perjalanan, dan alasan di balik pilihan hidupnya. Penampilan hanya potongan kecil dari keseluruhan cerita hidup yang jauh lebih luas. Kalau kita langsung menilai seseorang hanya dari luarnya, kita seperti membaca satu halaman dari buku tebal dan menganggap sudah tahu seluruh isinya. Padahal bisa jadi halaman berikutnya akan membuat kita terkejut karena isinya jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Masalahnya, kebiasaan menilai dari penampilan ini sudah begitu melekat dalam budaya kita. Media sosial, iklan, dan standar kecantikan modern membentuk persepsi bahwa penampilan luar adalah segalanya. Orang yang cantik dianggap lebih baik, yang berpakaian mahal dianggap lebih sukses, yang tampil menarik dianggap lebih berharga. Akibatnya, banyak orang berusaha keras menyesuaikan diri dengan standar itu agar diterima oleh masyarakat. Mereka membeli barang-barang mahal, berfoto dengan pose perfect, memoles wajah dengan filter semua demi terlihat layak di mata orang lain. Padahal, seringkali yang mereka kejar bukan kebahagiaan sejati, melainkan pengakuan palsu dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal mereka. Namun ironinya, di sisi lain, banyak orang baik justru diabaikan hanya karena penampilannya tidak sesuai ekspektasi umum. Ada guru yang berdedikasi tapi penampilannya sederhana, sehingga orang tidak menghargainya sebagaimana mestinya. Ada pekerja keras yang tulus membantu, tapi tidak punya tampilan keren, sehingga sering diremehkan. Padahal, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa menarik ia terlihat, melainkan seberapa besar hatinya, seberapa tulus niatnya, dan seberapa baik tindakannya terhadap sesama. Menilai seseorang dari penampilan, itu seperti menilai buku dari sampulnya. Kadang yang terlihat lusuh, justru menyimpan isi yang paling berharga. Begitu juga sebaliknya, yang terlihat mewah, kadang isinya kosong. Tapi sayangnya, banyak dari kita belum belajar membaca isi sebelum memberi penilaian. Kita terlanjur menempatkan kesan pertama sebagai kebenaran mutlak. Padahal kesan pertama seringkali menipu. Bahkan orang yang paling cerdas pun bisa salah menilai jika hanya mengandalkan penglihatan. Coba pikirkan, berapa kali kamu salah menilai orang? Mungkin kamu pernah menjauhi seseorang karena kesan awalnya tidak baik, tapi setelah mengenalnya ternyata dia orang yang hangat dan tulus. Atau mungkin kamu pernah terlalu percaya pada seseorang yang terlihat sopan dan berwibawa, tapi ternyata justru dia yang menusukmu dari belakang. Dari situ kita belajar bahwa penampilan tidak pernah bisa dijadikan ukuran pasti. Ia hanya permukaan dari lautan yang dalam, yang kadang tenang di luar, tapi bergelora di dalam. Kebiasaan menilai dari penampilan ini juga bisa menciptakan jarak sosial. Orang kaya merasa lebih tinggi dari yang sederhana.
Yang cantik merasa lebih berharga dari yang biasa-biasa saja. Yang populer merasa lebih pantas didengar daripada yang pendiam. Padahal, setiap manusia punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena pakaian atau status sosial. Tapi sayangnya, dunia seringkali menipu kita untuk percaya sebaliknya. Kita diajari bahwa kesuksesan terlihat dari apa yang bisa dipamerkan, bukan dari ketenangan hati yang tidak perlu pembuktian. Akibatnya, banyak orang akhirnya hidup dengan topeng, menyembunyikan dirinya yang sebenarnya demi diterima oleh penilaian orang lain. Kita juga perlu menyadari bahwa menilai dari penampilan bisa berbahaya, bukan hanya bagi orang yang dinilai, tapi juga bagi diri kita sendiri. Ketika kita terlalu cepat menilai, kita menutup peluang untuk mengenal orang lebih dalam. Kita mungkin kehilangan kesempatan berharga untuk belajar sesuatu dari mereka. Seringkali, orang yang paling bisa memberi pelajaran hidup justru adalah orang-orang yang tidak tampak perfect di mata dunia. Tapi karena kita sibuk menilai dari luar, kita melewatkan kesempatan itu. Ada orang yang penampilannya berantakan, tapi hatinya penuh kasih. Ada yang tidak tahu cara berpakaian modis, tapi selalu tahu cara menenangkan hati orang lain. Ada pula yang tidak bisa tampil percaya diri di depan umum, tapi memiliki ketulusan yang langka. Semua itu tidak akan pernah terlihat kalau kita hanya fokus pada apa yang tampak mata. Justru keindahan sejati seseorang seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang tidak mencolok. Dan untuk melihatnya, kita perlu membuka hati, bukan hanya membuka mata. Mungkin alasan terbesar kenapa kita seharusnya tidak menilai seseorang dari penampilannya adalah karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk tampil perfect. Ada yang bekerja keras dari pagi sampai malam sehingga tidak sempat merawat diri. Ada yang sedang bergulat dengan masalah hidup sehingga tidak punya energi untuk peduli pada penampilan. Ada juga yang sedang belajar menerima dirinya apa adanya tanpa ingin menjadi seperti yang diinginkan dunia. Jika kita memahami itu, kita akan lebih berhati-hati dalam memberi penilaian. Sebab di balik wajah lelah dan pakaian sederhana seseorang, bisa jadi ada kisah keteguhan yang luar biasa. Sikap bijak yang bisa kita pelajari adalah dengan mencoba memahami sebelum menghakimi. Tidak apa memberi kesan awal, karena itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kesan itu berubah menjadi kesimpulan yang menutup pintu. Kenali orang, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana hatinya bekerja dalam tindakan kecilnya. Di sanalah nilai sejatinya terlihat, bukan dari baju yang ia kenakan, atau sepatu yang ia pakai. Kadang kita tidak sadar bahwa kebiasaan menilai seseorang dari penampilannya juga datang dari rasa takut di dalam diri. Kita ingin merasa aman dengan cara cepat memahami siapa yang ada di depan kita, dan penampilan menjadi alat termudah untuk itu. Saat melihat orang berpakaian rapi, kita merasa nyaman dan menganggap dia bisa dipercaya. Tapi kalau melihat seseorang dengan pakaian berantakan, tanpa sadar kita langsung siaga, merasa perlu waspada. Padahal, tidak selalu yang tampak rapi berarti jujur, dan tidak selalu yang tampak berantakan berarti berbahaya. Otak kita hanya mencari jalan pintas, agar tidak repot berpikir lebih jauh. Sayangnya, jalan pintas itulah yang sering membuat kita tersesat dalam penilaian yang dangkal. Ada orang yang memang memilih tampil sederhana karena tidak ingin membebani dirinya dengan kesan palsu. Mereka tahu bahwa nilai seseorang tidak bergantung pada pakaian atau harta benda. Mereka lebih suka dihargai karena isi hatinya, bukan karena gaya hidupnya. Tapi seringkali orang seperti itu justru dianggap tidak sukses atau tidak peduli diri. Ini ironis karena dalam masyarakat yang semakin visual, ketulusan sering kalah dengan tampilan. Padahal, justru mereka yang apa adanya itu yang paling jujur menunjukkan diri tanpa topeng. Coba kamu ingat satu momen dalam hidupmu ketika kamu salah menilai seseorang. Mungkin dulu kamu pernah bertemu orang yang menurutmu kasar karena cara bicaranya keras. Tapi ternyata dia orang yang sangat peduli dan tulus membantu. Atau seseorang yang terlihat pendiam dan cuek, tapi ternyata diamnya karena dia sedang berjuang melawan rasa cemas yang kamu tidak tahu. Banyak dari kita yang akhirnya menyesal setelah tahu bahwa penilaian pertama kita salah besar. Disitulah kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Penampilan bisa menipu karena ia adalah hal yang paling mudah dimanipulasi. Orang bisa tampil percaya diri, padahal hatinya penuh ketakutan. Bisa tersenyum manis, padahal sedang menahan sakit. Bisa berpakaian rapi dan sopan, padahal pikirannya kotor dan hatinya busuk. Tapi ada juga yang sebaliknya, tampil biasa saja, bahkan terlihat tidak peduli, padahal jiwanya penuh ketulusan dan empati. Dunia luar hanya menunjukkan potongan kecil dari siapa seseorang sebenarnya. Yang tidak terlihat justru jauh lebih menentukan, seperti niat, pengalaman, dan cara dia memperlakukan orang lain. Kalau kita mau jujur,
Banyak dari kita yang pernah merasa tidak enak hanya karena dinilai dari penampilan. Misalnya, saat datang ke acara penting dan merasa orang-orang memandang rendah karena pakaian kita tidak semahal mereka. Atau saat kita tampil apa adanya tapi dianggap tidak berkelas. Rasa itu menyakitkan karena seolah-olah nilai diri kita hanya diukur dari hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Padahal, tidak ada yang bisa membeli ketulusan, kejujuran, dan empati. Hal-hal yang justru paling berharga dalam diri manusia. Menilai seseorang dari penampilan juga seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengenal sisi manusiawi orang lain. Ketika kita terlalu sibuk mengagumi yang indah dan menghindari yang tampak tidak menarik, kita kehilangan pelajaran penting tentang keberagaman manusia. Tidak semua orang lahir dengan standar kecantikan yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan finansial yang setara, tapi setiap orang punya sesuatu yang unik dalam dirinya. Cerita, pandangan hidup, perjuangan, bahkan luka yang membentuk siapa dia hari ini. Kalau kita berhenti di penampilan, kita tak akan pernah tahu betapa berharganya isi di dalam diri orang itu. Dalam dunia kerja misalnya, masih banyak orang yang lebih menghargai tampilan luar daripada kemampuan dan integritas. Ada yang lebih memilih karyawan karena tampilannya menarik bukan karena kemampuannya. Ada pula yang meremehkan calon pekerja hanya karena penampilannya sederhana. Padahal, banyak kisah sukses yang lahir dari orang-orang yang awalnya diremehkan. Mereka mungkin tidak tampak meyakinkan di awal, tapi kerja keras dan ketulusan mereka jauh melampaui penilaian orang. Dunia sering salah fokus pada bungkus, padahal isi yang menentukan kualitas. Ada satu cerita menarik tentang seorang pengusaha sukses yang datang ke seminar dengan pakaian sederhana. Banyak peserta mengira dia hanyalah staf biasa dan tidak menaruh hormat. Tapi ketika dia naik ke panggung dan memperkenalkan diri sebagai pembicara utama, seluruh ruangan terdiam. Sejak saat itu, banyak yang merasa malu karena telah menilai tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Cerita ini bukan hanya tentang kejutan, tapi tentang pelajaran, bahwa yang tampak luar tidak pernah bisa menggambarkan kedalaman seseorang. Dalam hubungan sosial, kesalahan menilai dari penampilan bisa membawa dampak yang lebih dalam, bisa membuat kita kehilangan teman yang sebenarnya tulus, atau justru mendekati orang yang salah hanya karena terlihat menarik. Cinta, pertemanan, bahkan kepercayaan seringkali tumbuh dari hal-hal yang tidak kasat mata, seperti rasa aman, pengertian, dan kebaikan hati. Semua itu tidak bisa diukur dari warna baju, bentuk wajah, atau gaya rambut. Tapi entah kenapa, banyak orang masih terjebak di sana, sibuk menilai dari yang tampak sambil melupakan yang terasa. Kita hidup di zaman di mana visual menjadi segalanya. Orang berlomba-lomba tampil sempurna di media sosial, membuat citra diri yang serba ideal. Tapi, di balik foto-foto indah itu, seringkali tersembunyi rasa tidak percaya diri yang besar. Banyak orang yang sebenarnya merasa tidak cukup baik, tapi menutupi rasa itu dengan tampilan luar yang mencolok. Kalau kita hanya menilai dari foto, kita akan tertipu oleh dunia ilusi. Kita akan mengira orang lain hidupnya persempurna, padahal mungkin mereka sedang berjuang lebih keras dari kita. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tidak pernah memamerkan apapun, bisa jadi justru orang yang paling tenang dan bahagia, karena tidak merasa perlu membuktikan diri. Menilai seseorang dari penampilan bukan hanya soal ketidakadilan sosial, tapi juga soal empati. Saat kita berhenti menilai dari luar, kita memberi ruang untuk memahami manusia sebagaimana adanya. Kita belajar melihat dengan hati bukan hanya dengan mata. Kita mulai bertanya, apa yang membuat dia begitu? Bukan kenapa dia seperti itu. Sikap ini akan membuat kita lebih bijak, lebih sabar, dan lebih manusiawi dalam memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya, kita semua ingin dipahami, bukan dihakimi. Tidak ada orang yang ingin disimpulkan hanya dari tampilan luarnya. Setiap manusia punya sisi yang tidak terlihat, entah luka, harapan, atau perjuangan yang diam-diam ia jalani. Dan kadang yang paling butuh pengertian justru mereka yang penampilannya paling biasa-biasa saja. Mereka yang tidak menonjol di luar, tapi menyimpan keindahan besar di dalam. Kalau kita bisa melihat sampai ke sana, maka kita tidak akan mudah menilai, karena kita tahu setiap orang punya kedalaman yang tidak bisa diukur oleh pandangan mata semata. Kadang kita lupa bahwa setiap orang yang kita temui sedang melalui bab kehidupannya masing-masing. Ada yang baru saja kehilangan seseorang, ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada pula yang sedang menata kembali hatinya setelah disakiti. Namun kita sering menilai mereka hanya dari wajah yang tampak muram atau penampilan yang tidak menarik. Kita lupa bahwa mungkin hari itu adalah hari terberat mereka. Mereka tidak sedang ingin tampil sempurna, mereka hanya berusaha bertahan. Tapi dunia seringkali tidak punya kesabaran untuk memahami. Dunia hanya melihat, lalu menilai.
Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak orang akhirnya memakai topeng sosial. Mereka menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain supaya tidak salah dinilai. Mereka memakai pakaian terbaik, menata wajah agar terlihat bahagia, berbicara dengan cara yang diharapkan orang, padahal di dalam hati mereka justru merasa hampa. Semua itu dilakukan hanya untuk menghindari penilaian. Karena mereka tahu, begitu tampil berbeda sedikit saja, dunia akan cepat memberi cap, aneh, gagal, malas, atau bahkan tidak berharga. Padahal, siapa kita untuk menilai-nilai hidup seseorang dari caranya tampil? Salah satu dampak terbesar dari kebiasaan menilai orang dari penampilan adalah berkurangnya rasa empati. Kita jadi terlalu fokus pada visual, sampai lupa bahwa manusia lebih dari sekedar apa yang bisa dilihat. Kita berhenti mendengarkan cerita di balik seseorang. Kita berhenti menanyakan kenapa dan hanya melihat bagaimana. Akibatnya, kita tumbuh dalam masyarakat yang dangkal, cepat mengagumi, cepat juga menghina. Padahal, kebaikan tidak selalu berwajah indah, dan keburukan tidak selalu datang dengan tampilan buruk. Kalau kita mau jujur, banyak orang baik yang tersisih hanya karena penampilannya tidak sesuai standar. Seorang pekerja mungkin tidak dianggap karena berpakaian sederhana, padahal dialah yang paling rajin dan bertanggung jawab. Seorang anak muda mungkin diremehkan karena gaya hidupnya tidak glamor, padahal pikirannya tajam dan kreatif. Sementara banyak yang mendapat kepercayaan hanya karena terlihat meyakinkan di luar, padahal tidak memiliki integritas di dalam. Dunia memang sering terbalik dalam hal ini. Yang tampak baik belum tentu benar-benar baik, dan yang tampak biasa belum tentu tidak berharga. Ada pepatah lama yang bilang, "Don't judge a book by its cover." Tapi di era sekarang, pepatah itu justru terasa makin sulit dijalankan. Dunia modern dibangun di atas kesan. Setiap hal dinilai dari tampilan. Rumah harus terlihat indah, makanan harus instagramable, wajah harus fotogenik. Kita terbiasa melihat sesuatu dari sudut estetika, bukan makna. Jadi wajar kalau kebiasaan itu akhirnya terbawa juga ke cara kita menilai manusia. Tapi kalau kita tidak berhenti sejenak untuk melawan arus itu, kita akan semakin kehilangan kemampuan untuk mengenali nilai sejati seseorang. Bayangkan jika dunia ini tidak ada cermin, tidak ada kamera, tidak ada media sosial. Kita tidak bisa lagi melihat wajah orang lain, hanya bisa mendengar suara dan merasakan kehadiran. Mungkin saat itu, penilaian kita akan jauh lebih jujur. Kita akan lebih memperhatikan nada bicara, empati dalam kata-kata, dan ketulusan dalam tindakan. Kita akan belajar melihat manusia dengan hati, bukan dengan mata. Dan mungkin dunia akan jadi tempat yang lebih damai, karena orang tidak lagi berlomba-lomba tampil sempurna, melainkan berlomba-lomba menjadi baik. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi kehilangan kepercayaan diri hanya karena terus dinilai dari luarnya. Mereka merasa tidak cukup menarik, tidak cukup keren, atau tidak cukup berkelas untuk dihargai. Padahal mereka hanya berbeda cara. Dunia membuat mereka percaya bahwa nilai diri mereka bergantung pada bagaimana orang lain melihat mereka. Inilah salah satu bentuk luka sosial yang paling halus tapi menyakitkan. Ketika seseorang terus dihakimi dari luar, lama-lama dia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak layak dari dalam. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, bahkan pada diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa tidak percaya diri hanya karena merasa penampilanmu tidak sebagus orang lain? Atau menunda sesuatu yang kamu ingin lakukan karena takut dinilai? Itu tanda bahwa penilaian dari luar sudah tertanam di dalam dirimu. Padahal, orang-orang yang paling berpengaruh di dunia bukanlah mereka yang tampil sempurna, tapi mereka yang berani menunjukkan diri apa adanya. Orang-orang seperti itu tidak hidup untuk memuaskan pandangan orang lain, tapi untuk menjalani kebenaran diri mereka sendiri. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana banyak tokoh besar di masa lalu hidup sederhana tanpa peduli pada penampilan. Para ilmuwan, penulis, atau tokoh spiritual seringkali tampil biasa, bahkan cenderung acak-acakan. Tapi ide dan ketulusan mereka mengguncang dunia. Mereka tidak sibuk memoles diri agar tampak keren. Mereka sibuk memperkaya isi kepala dan hatinya. Dunia mengingat mereka bukan karena apa yang mereka pakai, tapi karena apa yang mereka berikan. Dari situ kita belajar bahwa penampilan hanya sementara, tapi pengaruh dari isi diri bisa bertahan selamanya. Kadang yang membuat kita sulit berhenti menilai dari penampilan adalah ego. Kita ingin merasa lebih baik dari orang lain, dan cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan membandingkan tampilan. Saat kita melihat orang yang tidak sebaik kita dalam berpakaian, ada rasa puas kecil di dalam hati.
Tapi itu bukan rasa bangga sejati. Itu hanya rasa aman palsu dari ego yang takut kalah. Kalau kita benar-benar damai dengan diri sendiri, kita tidak akan butuh membandingkan diri dengan siapapun. Kita akan bisa melihat orang lain apa adanya, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Salah satu tanda kedewasaan batin adalah ketika kita bisa menilai seseorang dari sikapnya, bukan dari penampilannya. Kita tidak lagi sibuk memperhatikan merek bajunya, warna kulitnya, atau gaya hidupnya, tapi lebih fokus pada bagaimana dia memperlakukan orang lain. Orang yang sopan, jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan selalu jauh lebih menarik daripada siapapun yang hanya bagus dari luar. Dan yang menarik, orang-orang seperti itu biasanya tidak berusaha terlihat menarik. Mereka hanya hidup dengan niat baik, dan kebaikan itu memancar dengan sendirinya. Dunia akan menjadi tempat yang lebih lembut jika setiap orang berhenti menilai dengan cepat. Jika kita mau sedikit lebih sabar mengenal orang sebelum menyimpulkan, banyak kesalahpahaman bisa dihindari. Kita akan menemukan bahwa banyak orang yang awalnya terlihat tidak menarik, justru menyimpan hati yang luar biasa. Dan banyak orang yang awalnya tampak sempurna, ternyata rapuh dan penuh topeng. Melihat manusia butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh kerendahan hati. Karena untuk mengenali seseorang, kita harus lebih dulu mau melepaskan ego penilai dalam diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itu alasan lain kenapa kita tidak boleh menilai dari luar. Kita semua sedang belajar. Kadang kita tampil baik, kadang tidak. Kadang kita kuat, kadang hancur. Tapi di balik semua itu, setiap orang punya sisi baik yang menunggu ditemukan. Kalau kita mau sedikit lebih open, kita akan melihat bahwa keindahan sejati manusia justru muncul ketika dia jujur apa adanya, tanpa berusaha menipu dunia dengan penampilan. Karena saat seseorang berani jadi dirinya sendiri, disitulah dia benar-benar bersinar. Ada kalanya kita menilai seseorang tanpa sadar hanya karena kebiasaan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa rapi itu baik, kusut itu buruk, cantik itu menarik, gelap itu tidak, kaya itu sukses, miskin itu gagal. Tanpa kita sadari, pola pikir itu menempel di kepala kita dan terbawa sampai dewasa. Padahal, hidup jauh lebih kompleks daripada sekadar penampilan luar. Tidak semua yang rapi berarti disiplin. Tidak semua yang kaya berarti bahagia. Dan tidak semua yang menarik berarti benar. Tapi karena dunia begitu sibuk menciptakan standar visual, kita ikut-ikutan menilai hidup dengan kacamata yang sempit. Hal yang menyedihkan adalah ketika penilaian dari penampilan membuat seseorang merasa tidak cukup. Bayangkan, seseorang yang setiap hari berjuang menafkahi keluarganya, tapi dianggap tidak sukses hanya karena tidak punya barang mewah. Atau perempuan yang bekerja keras dengan hati, tapi merasa kurang cantik hanya karena tubuhnya tidak sesuai standar kecantikan media. Mereka menjadi korban dari sistem nilai yang salah, nilai yang lebih menghargai kulit luar daripada isi diri. Akibatnya, banyak orang kehilangan rasa syukur dan tidak lagi menghargai dirinya apa adanya. Mereka hidup dalam bayangan perbandingan yang tidak pernah berakhir. Kita sering lupa bahwa penampilan seseorang juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak bisa dia pilih. Tidak semua orang punya uang untuk membeli pakaian baru. Tidak semua orang punya waktu untuk merawat diri, dan tidak semua orang punya kondisi hidup yang memungkinkan mereka tampil sempurna. Ada yang hidup sederhana bukan karena tidak mau tampil menarik, tapi karena memilih menggunakan uangnya untuk hal lain yang lebih penting. Ada yang tampak lelah bukan karena malas, tapi karena sudah berjuang keras sejak subuh. Tapi dunia jarang mau tahu alasan dibaliknya. Dunia hanya mau menilai, lalu memberi label. Yang menarik, ketika kita berhenti menilai orang dari luar, kita akan lebih mudah merasa tenang. Karena kita juga berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu tampak sempurna. Banyak orang stres bukan karena kekurangan yang sebenarnya besar, tapi karena takut dinilai oleh pandangan orang lain. Mereka terus berusaha memenuhi ekspektasi sosial, selalu tampil menarik, selalu terlihat bahagia, selalu tampak berhasil. Padahal, tidak ada manusia yang bisa terus seperti itu tanpa lelah. Kalau kita bisa menerima bahwa penampilan bukan segalanya, kita juga bisa belajar menerima diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Ketika seseorang menilai hanya dari penampilan, sebenarnya dia sedang menyingkap cara pandangnya terhadap dunia. Orang yang mudah menghakimi dari luar biasanya belum mengenal kedalaman. Dia melihat hidup seperti permukaan kaca, bening tapi dangkal.
Sedangkan orang yang bijak, dia tahu bahwa di balik setiap wajah ada cerita, di balik setiap pakaian ada pilihan, dan di balik setiap ekspresi ada alasan. Dia tidak buru-buru menyimpulkan, karena tahu setiap orang punya jalan hidup yang tidak selalu terlihat mata. Orang seperti ini tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan hati. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang awalnya tidak kamu perhatikan sama sekali, tapi setelah mengenalnya justru kamu merasa kagum? Di sanalah keajaiban dari tidak menilai terlalu cepat. Saat kita memberi kesempatan, kita menemukan hal-hal yang tak disangka. Mungkin orang itu memiliki kebaikan yang tulus, kecerdasan yang tajam, atau ketenangan yang menular. Tapi kalau sejak awal kita menolaknya hanya karena penampilan, kita tidak akan pernah tahu betapa berharganya dia. Setiap manusia punya cahaya dalam dirinya, tapi cahaya itu tidak selalu terang di luar. Kadang justru tersembunyi, menunggu seseorang yang cukup sabar untuk melihatnya. Menilai dari penampilan juga membuat hubungan antar manusia menjadi dangkal. Dalam pertemanan, kita cenderung memilih mereka yang terlihat cocok dengan gaya kita. Dalam pekerjaan, kita menilai rekan kerja dari caranya berpakaian atau berbicara. Dalam cinta, banyak orang terjebak karena hanya terpikat pada rupa. Tapi setelah waktu berjalan, barulah sadar bahwa yang tampak luar tidak bisa menjaga hubungan. Yang bertahan bukanlah yang cantik atau tampan, tapi yang bisa saling mengerti dan tumbuh bersama. Penampilan bisa memikat di awal, tapi hanya karakter yang bisa membuat seseorang bertahan lama di hati. Menariknya, semakin dewasa seseorang, biasanya semakin sedikit ia menilai dari penampilan. Karena pengalaman mengajarkan bahwa hidup tidak sesederhana itu. Kita mulai paham bahwa orang yang pendiam belum tentu sombong, orang yang berpakaian sederhana belum tentu miskin, dan orang yang tertawa lahas belum tentu bahagia. Kita belajar dari kesalahan masa lalu, dari pertemuan dengan orang-orang yang dulu kita salah pahami, dan dari sanalah lahir kebijaksanaan. Semakin kita memahami kehidupan, semakin kita berhenti cepat menilai. Dalam pergaulan, kita bisa melatih diri untuk lebih sadar terhadap bias ini. Setiap kali kita melihat seseorang dan pikiran kita mulai berasumsi, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa aku benar-benar tahu orang ini? Atau aku hanya menilai dari yang kulihat? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah cara kita berinteraksi. Kita jadi lebih terbuka, lebih lembut, dan lebih berhati-hati. Karena sebenarnya, yang membuat dunia lebih indah bukanlah orang-orang yang tampil sempurna, tapi mereka yang mau memahami tanpa menghakimi. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat, tanpa peduli seperti apa penampilannya. Kita tidak pernah tahu perjalanan seseorang. Bisa jadi orang yang berpakaian lusuh di jalanan dulu pernah punya kehidupan yang baik sebelum segalanya berubah. Bisa jadi orang yang bekerja dengan pakaian sederhana menanggung beban keluarga yang berat, tapi tetap berusaha tersenyum. Tidak ada yang tahu kisah di balik wajah seseorang. Karena itu, menghargai tanpa menilai adalah bentuk empati paling nyata. Ketika kita menilai seseorang hanya dari luarnya, kita mempersempit kesempatan untuk belajar tentang kehidupan. Setiap manusia adalah cermin, dan dari setiap pertemuan selalu ada pelajaran. Tapi kalau kita hanya melihat cermin dari bingkainya, kita tidak akan pernah melihat pantulan yang sebenarnya. Orang yang kita anggap biasa bisa saja membawa pelajaran besar tentang kesabaran, keikhlasan, atau perjuangan. Tapi semua itu hanya bisa kita lihat kalau kita mau membuka diri untuk mengenalnya lebih dalam. Hidup bukan kontes penampilan, tapi perjalanan memahami makna. Dan dalam perjalanan itu, kita akan menemui berbagai macam wajah, gaya, dan latar belakang. Jika kita bisa menahan diri untuk tidak langsung menilai, kita akan menemukan banyak keindahan yang tersembunyi. Kita akan belajar bahwa manusia tidak bisa disederhanakan menjadi kategori menarik atau tidak menarik. Mereka adalah kumpulan cerita, luka, dan harapan. Dan hanya dengan hati yang terbuka, kita bisa benar-benar melihat keindahan itu. Inti dari pembahasan kali ini yakni manusia bukan sekadar bentuk luar yang bisa dilihat mata. Manusia adalah kisah, adalah perjalanan, adalah luka dan harapan yang disembunyikan di balik senyum yang kadang terlihat biasa saja. Seringkali, orang yang tampak paling kuat justru menyimpan kesedihan yang tak terucap, dan orang yang tampak paling biasa justru punya hati yang paling luar biasa. Ketika kita berhenti menilai dari tampilan luar, kita mulai memberi ruang bagi kemanusiaan itu sendiri, ruang untuk memahami, untuk menerima, dan untuk benar-benar mengenal seseorang sebagaimana adanya. Ada satu hal yang sering kita lupakan,
Semua orang punya alasan atas cara mereka tampil di dunia. Ada yang berpakaian rapi karena ingin dihargai. Ada yang berpakaian sederhana karena merasa nyaman. Ada pula yang terlihat acak-acakan karena sedang berjuang melawan masa sulit. Kita tidak tahu cerita di balik pilihan mereka. Maka, bukankah lebih bijak untuk berhenti menebak-nebak dan mulai memahami bahwa setiap orang sedang menjalani kehidupannya dengan cara terbaik yang mereka bisa? Dunia sudah cukup keras untuk menilai seseorang hanya karena penampilan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang yang tampak tidak menarik di mata sebagian orang justru memiliki nilai moral dan empati yang jauh lebih dalam daripada mereka yang terlihat sempurna di luar. Seseorang yang mungkin tampak dingin bisa jadi adalah orang yang sangat peduli tapi memilih diam karena trauma masa lalu. Begitu pula sebaliknya, mereka yang selalu tampil ceria belum tentu sedang baik-baik saja. Penampilan hanyalah lapisan paling luar dari manusia, sementara hati dan pikiran adalah inti yang tidak bisa kita baca hanya dengan sekali pandang. Penampilan bisa menipu, dan seringkali memang begitu. Kita bisa saja melihat seseorang yang berpakaian lusuh, lalu mengira dia malas, padahal mungkin dia sedang bekerja keras tanpa sempat memperhatikan dirinya sendiri. Atau kita melihat seseorang yang tampil elegan, lalu menganggapnya sombong, padahal mungkin dia hanya terbiasa menjaga dirinya dengan cara itu. Penilaian cepat seperti ini membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengenal manusia yang sebenarnya. Bukan topeng yang mereka kenakan, tapi jiwa yang mereka miliki. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah terlalu cepat menyimpulkan. Kita seringkali membentuk opini hanya dalam beberapa detik setelah melihat seseorang tanpa tahu sedikit pun siapa dia sebenarnya. Padahal seseorang bisa saja hidup dalam perjuangan yang tidak terlihat mata. Ia bisa saja baru saja kehilangan seseorang, sedang berjuang untuk sembuh dari luka batin, atau bahkan sedang belajar mencintai dirinya sendiri setelah bertahun-tahun merasa tidak berharga. Jika kita menilai hanya dari luar, maka kita menutup peluang untuk memahami makna kehidupan dari kisah orang lain. Belajar untuk tidak menilai dari penampilan juga berarti belajar untuk lebih sabar, lebih empatik, dan lebih terbuka terhadap keberagaman manusia. Dunia ini dihuni oleh miliaran orang dengan latar belakang berbeda. Tidak ada satu standar tunggal yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang pantas dihargai, dan siapa yang tidak. Semua orang memiliki cerita yang membentuk mereka. Menilai dari penampilan sama saja seperti membaca satu halaman buku dan berpikir sudah memahami seluruh isinya. Kita perlu memahami bahwa setiap penampilan adalah hasil dari berbagai hal: budaya, lingkungan, kepribadian, bahkan kondisi emosional. Cara seseorang berpakaian, berbicara, atau membawa diri bisa dipengaruhi oleh tempat dia tumbuh, trauma yang pernah dialami, atau bahkan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Maka tidak ada yang bisa kita simpulkan hanya dari yang terlihat di mata. Kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang hanya dari caranya tersenyum, sebagaimana kita tidak bisa menilai kedalaman samudra hanya dari ombak di permukaannya. Seringkali, penampilan seseorang hanyalah upaya untuk bertahan. Orang yang selalu terlihat ceria bisa jadi sedang menutupi luka yang dalam. Orang yang selalu terlihat kuat bisa jadi sedang berusaha agar tidak rapuh di hadapan dunia. Dan orang yang tampak acuh bisa jadi hanya takut disakiti lagi. Jadi, jika kita menilai seseorang hanya dari luar, maka kita mungkin sedang melewatkan kisah perjuangan luar biasa yang tersembunyi di baliknya. Dunia ini penuh dengan manusia yang sedang berjuang, dan menghargai mereka tanpa menghakimi adalah bentuk kemanusiaan paling murni. Belajar untuk tidak menilai dari penampilan juga melatih kita untuk lebih memahami diri sendiri. Ketika kita berhenti melihat orang lain secara dangkal, kita juga berhenti menuntut diri untuk selalu terlihat sempurna di mata dunia. Kita mulai menerima bahwa tidak apa-apa menjadi apa adanya. Tidak harus tampil selalu menarik, tidak harus selalu terlihat kuat. Kita mulai memahami bahwa nilai diri bukan berasal dari cara orang lain melihat kita, melainkan dari bagaimana kita memaknai hidup dan memperlakukan orang lain dengan hati yang tulus. Dan inilah yang paling penting. Ketika kita berhenti menilai orang lain dari penampilan, kita mulai melihat keindahan sejati manusia, bukan dari wajah, tubuh, atau pakaian, tapi dari cara mereka berbuat baik,
cara mereka mencintai, cara mereka menghadapi kesulitan, dan cara mereka tetap memilih kebaikan meski dunia sering tidak adil. Inilah bentuk kecantikan yang sesungguhnya, yang tidak akan pudar seiring waktu. Kecantikan yang muncul dari hati yang tulus dan jiwa yang empati. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti membandingkan dan mulai memahami. Dunia akan terasa lebih damai ketika kita belajar melihat orang lain tanpa prasangka. Tidak ada ruginya menahan diri dari penilaian cepat. Sebaliknya, itu justru memberi kita kesempatan untuk tumbuh, menjadi manusia yang lebih bijak, lebih hangat, dan lebih menghargai keberagaman. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan menuju pemahaman tentang diri sendiri dan sesama. Maka jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang penampilannya tidak seperti yang kamu harapkan, ingatlah bahwa kamu hanya melihat sebagian kecil dari dirinya. Jangan terburu-buru menilai, karena kamu tidak tahu betapa panjang perjalanan yang sudah ia tempuh. Mungkin ia sedang belajar menerima dirinya, mungkin ia sedang menyembuhkan luka, atau mungkin ia hanya sedang berusaha bertahan hari itu. Setiap orang punya cerita yang layak dihormati, dan tugas kita hanyalah menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Akhirnya, dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang menilai dari luar, tetapi lebih banyak orang yang mau memahami dari dalam. Karena di balik setiap wajah selalu ada kisah, di balik setiap sikap selalu ada rasanan, dan di balik setiap manusia selalu ada hati yang ingin dimengerti. Ketika kita melihat dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa keindahan sejati manusia tidak terletak pada penampilannya, melainkan pada kebaikan yang ia sebarkan di sekelilingnya. Dan mungkin hanya dengan itu dunia bisa menjadi tempat yang sedikit lebih lembut untuk dijalani, tempat di mana setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai hanya dari apa yang terlihat. Itulah mengapa jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena seringkali yang terlihat bukanlah seluruh kebenaran, hanya potongan kecil dari cerita besar yang belum kita pahami sepenuhnya.